Halo, berjumpa kembali di media pembelajaran audio Bumpo. MPA kali ini bakal ngebahas Bumpo di bab 29, buku Mina no Nihongo Jilid 2. Yang secara umum, pertama bakal ngebahas tentang penggunaan jidoshi, yang kedua bakal ngebahas tentang te shimaimashita. Oke, siap? So, let's check this out. Alright, jadi MPA kali ini itu merupakan lanjutan dari MPA sebelumnya ya, yaitu preface tentang jidoshi dan juga tadoshi atau kata kerja intransitif dan juga transitif. Jadi sebelum masuk ke bab ini, gue harap sih lo udah dengerin dulu ya penjelasan tentang kata kerja intransitif atau jidoshi dan juga transitif atau tadoshi. Oke, siap? Nah, kita mulai dengan penjelasan yang pertama ya, yaitu penggunaan jidoshi. Oke, yang pertama itu gue mau ngejelasin tentang penggunaan jidoshi di bab 29 ya. Jadi gue udah jelasin sebelumnya kalau jidoshi atau kata kerja intransitif dalam bahasa Jepang itu biasanya ditandai dengan kebanyakan itu digunakan dengan menggunakan partikel ga ya atau ni dalam bentuk biasanya dalam bentuk biasa itu maksudnya belum diubah ke dalam bentuk lain misalnya bentuk T ataupun bentuk gimana ya. Jadi dalam misalnya contohnya madoga misalnya. Madoga Akimas misalnya. Jendela terbuka kayak gitu kan itu yang biasanya aja gitu. Maksudnya si kata kerjanya itu belum diubah ke dalam bentuk kanoke atau kayak gimana itu biasanya partikelnya itu ga atau ni. Nah sekarang kita belajar penggunaan jidoshi dalam bentuk lain ya, yaitu bentuknya teimas. Jadi di sini fungsi jidoshi yang diubah ke dalam teimas itu adalah untuk menjelaskan sebuah kondisi. Ya, menjelaskan sebuah kondisi yang terjadi ya. Jadi kenapa di situ pakainya teimas? Karena kondisi itu tuh sedang berlangsung. Kayak gitu ya. Nah, kapan sih sebenarnya kita pakai jidoshi untuk menyatakan sebuah kondisi? Jadi, jidoshi yang digunakan sebagai menyatakan kondisi atau teimas ini digunakan ketika kita menyatakan sebuah kondisi yang terjadi secara alami gitu. Jadi bukan disengaja. Misalnya contohnya, ketika kita mengatakan kalau jendela terbuka gitu. Terbuka ya. Artinya dia misalnya kita katakan dia secara alami terbukanya misalnya oleh angin dan sebagainya misalnya atau oleh apalah gitu kejadian alam tertentu gitu. Nah itu kan secara alami kita juga nggak tahu ya. Bisa dibilang memang nggak ada orang yang ngebuka jendela maka kita bilangnya itu pakai teimas, pakai jidoshi teimas kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian atau kondisi yang secara alami itu kita jelaskan dengan teimas ya dan harus jidoshi ya. Masih ingat kan jidoshi di preface sebelumnya udah gue jelasin kayak gimana. Nah sekarang kita coba lihat dulu contoh kalimat yang ada di buku ya. Itu di halaman 28 untuk bab 29. Yang pertama, doaga aite imas. Yang artinya pintu terbuka. Jadi di sini si pembicara tuh mengatakan kalau pintunya itu ya terbuka gitu. Dia nggak tahu apakah pintunya itu dibuka sama orang atau gimana. Yang jelas dia meyakini bahwa pintu itu tuh terbuka secara alami gitu. Entah mungkin karena angin atau karena apa gitu misalnya kayak gitu ya. Atau karena apalah mungkin ada semacam hal terjadi di alam gitu kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah Kurumaga Tomate Imas ya, yang artinya mobil berhenti. Jadi maksudnya dia mengatakan Kurumaga Tomate Imas itu berarti mobilnya itu dia secara alami berhenti, bukan berarti mobilnya itu diberhentikan gitu. Misalnya kalau ketika kita mengendarai nih, terus tiba-tiba mobilnya berhenti. Nah, kita bilangnya Kurumaga Tomate Imas, mobilnya berhenti. Tapi kalau misalkan kita sengaja memberhentikan mobil, itu bukan pakai Tomate Imas ya. Nanti ada pola lain ya. Ada pola lain yang menggunakan bagaimana ketika kita mengatakan sebuah kondisi yang ada pelakunya gitu. Nah, kalau ini kan karena secara alami, maka kita katakannya itu dengan jidoshi ya. Kurumaga Tomate Imas. Mobilnya berhenti. Kayak gitu. Nah lanjut ke yang contoh yang ketiga. Itu Garasuga Warete Imas ya. Garasuga Warete Imas yang artinya kaca pecah ya. Pecah atau rusak ya di situ. Jadi di situ si pembicara mengatakan bahwa kacanya itu pecah dengan mungkin ada entah karena ada batu atau gimana yang jelas dia nggak tahu siapa yang melakukannya ataukah yang terjadi itu secara alamiah maka dia pakainya di jidoshi yang dibentuk dengan teimas. Jadi kalau kita lihat dari mulai yang pertama sampai yang ketiga contohnya itu IT itu berasal dari kata aku ya atau aku atau bentuk masnya itu akimas. Lalu yang kedua
tomate itu berasal dari tomaru ya atau tomarimas. Lalu yang ketiga, warete itu berasal dari kata wareru atau waremas ya. Kayak gitu. Jadi masih ingat kan perubahan bentuk T yang udah dipelajari di buku Mina no Nihongo 1. Nah, itu contoh kalimat di nomor 1 ya, yang menyatakan kondisi. Sama yang di nomor 2 juga, kita bakal membaca contoh kalimat yang ketika si pembicaranya ini menyatakan sebuah kondisi. Kita coba baca mulai dari yang pertama ya. Hachijihan no densha wa konde imas. Yang artinya kereta pukul 8.30 atau kereta yang datang kereta jam 8.30 itu penuh ya. Jadi konde imas di situ maksudnya bukan ini ya, bukan macet gitu, tapi di dalam keretanya itu maksudnya penuh sesak. Nah, di situ kan si pembicara tuh mengatakan sebuah kondisi ya. Kenapa dia pakainya jidoshi? Jadi konde imas itu kondenya itu bukan tusuk rambut sih maksudnya. Tapi ya berasal dari kata kerja komu atau bentuk masnya itu komimas yang merupakan jidoshi. Kenapa dia pakainya konde imas untuk menyatakan kondisinya? Karena penuh sesak itu kan bukan disengaja ya. Siapa sih yang mau penuh sesak? Itu kan terjadi secara alami ketika orang bertambah kan. Jadi penuh sesak kayak gitu. Makanya dia pakainya jidoshi. Terus yang kedua, konofukuro wa yaburete imas. Yang artinya kantong ini robek ya. Jadi dikatakan bahwa kantong dia itu mungkin ya, dia kalau kita bayangkannya kono itu maksudnya dia menunjuk ke diri sendiri gitu, ke kantongnya sendiri, itu robek. Yaburete sendiri berasal dari kata yabureru atau bentuk masnya itu yaburemas, dan si pembicara di sini berarti seolah-olah mengatakan kalau kantongnya itu robek ya mungkin karena terkait atau gimana gitu. Yang pasti bukan, dia meyakini bahwa gak ada orang yang sengaja merobeknya kayak gitu. Terus contoh yang ketiga, kono erebe tawa kosho shiteimasu. Yang artinya elevator ini sedang tidak bisa digunakan gitu. Jadi dalam keadaan rusak ya maksudnya. Itu kan kalau yang namanya rusak, maksudnya kalau mesin kan rusak ya. Terus nggak bisa dipakai gitu kan, kita pasti mikirnya dia udah rusak gitu. Misalnya mesinnya udah jelek dan sebagainya. Bukan sengaja ada orang yang merusaknya kan, makanya nggak bisa dipakai. Nah, di saat seperti itulah ketika kita menyatakan sebuah kejadian yang alami terjadi atau istilahnya kita nggak tahu siapa yang ngelakuinnya, itu kita pakai jidoshi lalu teimas. Nah, sebenarnya jidoshi teimas ini juga bisa digunakan lampau ya. Jadi teimashita itu digunakan kalau misalnya kita menjelaskan sebuah kondisi yang telah terjadi sebelumnya gitu, di waktu yang telah berlalu. Misalnya kita nyampe di kampus itu jam 10. Terus kita katakan yang nomor 1 tadi ya, Hachiji hano densha wa konde imas. Kan itu udah lampau kan, berarti kita ubah menjadi Hachiji hano densha wa konde imashita. Gitu ya. Jadi bisa juga dibentuk lampau gitu. Jadi tergantung, kalau misalnya konde imas berarti kondisinya si pembicara itu sedang dalam keadaan itu tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya itu sudah berlalu, berarti pakainya konde imashita. Kayak gitu ya. Oke? Ngerti kan? Jadi kalau misalnya kita hendak menjelaskan sebuah kondisi, ya, sebuah kondisi yang terjadinya itu kita nggak tahu siapa pelakunya, tapi kemungkinannya secara alami, maka kita pakainya jidoshi, lalu dibentuk-bentuk T, dan ditambahkan imas. Jadi jidoshi T imas, gitu ya. Dan untuk bentuk T dari jidoshi ini yang menyatakan kondisi, itu hanya T imas ya. Nggak ada T arimas. T arimas itu nanti buat tadoshi ya. Jadi pembahasannya lain lagi di bab 30. Oke? Nah, kalau udah ngerti, kita coba lanjut ke bumpo berikutnya, yaitu tentang T shimaimashita. Oke. Penjelasan berikutnya adalah tentang bumpo T shimaimashita. Ya, di sini mungkin pembahasannya itu khusus kepada apa sih fungsi dari T shimaimashita itu sendiri ya. Nah, di sini T shimaimashita itu lebih ke kayak rasa bahasa ya sebenarnya, ketimbang bisa dibilang ketimbang fungsi, mungkin lebih ke rasa bahasa kali ya. Jadi ada kesan tertentu yang ditimbulkan ketika kita memakai T shimaimashita. Jadi fungsi dari T shimaimashita itu yang pertama adalah menyatakan sebuah penyesalan ya. Sebuah penyesalan ketika kita melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu. Itu kita pakai T shimaimashita. Yang kedua itu menyatakan sesuatu hal yang kita telah habis laksanakan, tapi sebenarnya kita nggak menyadari gitu. Dari awal itu misalnya kita katakanlah makan gitu. Katakan kalau misalnya kita makan sambil nonton TV kan
nggak nyadar ya gitu, makan makan tahu-tahu habis. Nah itu pakai teh shimaimasta. Jadi kalau misalnya kita makannya makan doang gitu sambil dihayatin kan itu bukan tanpa sadar kan, pasti kita sadar kalau makanannya udah mau habis gitu. Nah itu bukan pakai teh shimaimasta tapi pakai bentuk masta, bentuk lampau biasa. Nah biar lebih ngerti kita coba lihat contoh kalimatnya ya. Contoh kalimatnya itu di nomor 3. Yang pertama, konozashi wa zenbu yonde shimaimashita. Yang artinya, saya telah selesai membaca majalah ini. Mungkin zenbu di situ maksudnya nggak perlu diartikan semua sih. Jadi di situ maksudnya dia benar-benar sudah membaca keseluruhan isi majalah tersebut. Nah, kenapa pakainya te shimaimashita? Jadi di situ kan yonde itu dari yomu ya, membaca. Atau bentuk masnya itu yomimas. Kenapa dia pakainya yonde shimaimashita? Karena dari awal dia sebenarnya nggak bermaksud buat menghabiskan untuk membaca majalah itu. Tapi tahu-tahu setelah dibaca, akhirnya habis gitu, udah selesai gitu. Nah, wah, udah selesai dibaca nih. Nah, itu berarti kita pakainya te shimaimashita kayak gitu. Kan kalau misalnya kita baca suatu hal yang menarik kan awalnya mungkin nggak diniatkan buat dibaca sampai habis gitu. Pengen iseng aja, tapi iseng itu sampai terus-terusan sampai akhirnya habis gitu. Nah, itu pakai te shimaimashita. Kita coba lagi lihat contoh yang kedua. Kesa, kata pangwa, zenbu tabete shimaimashita. Roti yang saya beli tadi pagi telah habis saya makan. Gitu ya. Jadi di sini juga ada kesan bahwa si pembicara ini dia nggak sadar kalau roti yang dia makan tadi pagi itu lama-kelamaan dimakan nggak sadar tahu-tahu habis gitu. Biasanya kan kesan kayak gini tuh atau keadaan kayak gini tuh kalau kita lagi makan snack ya. Makan snack bareng-bareng gitu. Tahu-tahu tangan masuk ke dalam bungkusnya gitu sambil ambil satu-satu tahu-tahu pas diraba-raba dicari-cari gitu nyari harta karun nggak ada, oh udah habis, wah snacknya udah habis nih. Nah itu pakainya tabete shimaimashita gitu, jadi nggak sadar kalau dia telah habis gitu. Terus yang ketiga sekarang contohnya kanji no shikudai wa zenbu yatte shimaimashita. Wah ini buat yang rajin banget nih kayaknya, buat yang rajin banget ngerjain PR. Saya apa sih di sini kanji no shikudai wa PR kanjinya atau tugas kanjinya telah selesai gitu. Tapi ada kesan bahwa ya tadi sama dengan yang contoh pertama dan kedua bahwa dia itu sebenarnya dari awal tuh nggak apa ya nggak ngerencanain buat nyelesain gitu. Tapi karena menyenangkan mungkin sangat menyenangkan itu pelajaran kanji dan tugas kanji itu tahu-tahu selesai aja kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sih kalau menurut gue eh, nggak bisa dibilang nggak ada rasa bahasanya mungkin ya atau mungkin kalaupun ada karena tambahan adverbia. Nah karena di sini kalau dalam bahasa Jepang tuh banyak yang pakai rasa bahasa jadi tesimai mastainya itu sendiri nggak bisa diartikan secara harfiah gitu dalam bahasa Indonesia misalnya ditambahin di dalam kurungnya gitu. Katakanlah yang pertama saya sudah membaca keseluruhan isi majalah tanpa sadar nggak gitu juga sih kayak gitu ya jadi diartikannya itu sudah selesai atau sudah habis gitu aja. Oke, nah itu contoh Teshimaimashita yang menyatakan sebuah perbuatan yang tidak sadar dilakukan telah selesai. Nah kita lanjut ke contoh Teshimaimashita yang berikutnya ya, yaitu nomor 4. Yang pertama, Dokoka de saifu wo otoshite shimaimashita. Yang artinya, saya kehilangan dompet saya di suatu tempat. Kayak gitu ya. Jadi di sini kalau di contoh yang nomor 4 ini adalah contoh Teshimaimashita yang menyatakan penyesalan. Jadi kan ya namanya hilang dompet, ya masa kita apa sih? Jadi ini bukan bukan Teshimaimashita yang nggak sadar kita lakukan terus tahu-tahu selesai gitu. Masa kita hilang dompet, oh saya nggak sadar kalau dompet saya hilang gitu. Jadi kesannya itu bukan begitu salah ya. Jadi ini yang berikutnya bahwa ada kesan penyesalan dari si pembicara karena dompetnya hilang gitu. Kayak gitu ya. Terus contoh yang kedua, Denwa Bango Machigaete Shimaimashita. Yang artinya itu saya meskipun nggak ada kata pencet ya, tapi saya salah menekan nomor telepon. Kayak gitu. Jadi ada kesan penyesalannya gitu. Aduh, tadi gue salah salah nelpon gitu atau salah pencet telepon jadinya kayak gimana gitu. Jadi ada kesan penyesalannya. Terus yang ketiga, Pasokonga Kowarete Shimaimashita. Yang artinya apa sih pasokong tuh, oh iya PC, aduh PC apalah komputer ya, komputer rusak gitu, ada kesan penyesalannya, kok warete shimaimashita gitu kayak gitu. Nah te shimaimashita ini juga
yang artinya penyesalan ya, itu cocok banget dipakai kalau misalkan lo mau minta maaf gitu. Misalnya ketika datang terlambat. Terlambat itu kan okureru ya, atau dari okuremas. Jadi kita bisa gabungkan okurete shimaimashita gitu. Misalnya, okurete shimaimashita sumimasen gitu. Okurete shimaimashita, kenapa kita pakai te shimaimashita? Karena kita ada kesan penyesalannya gitu. Nah, dalam bahasa Jepang itu menambahkan kesan penyesalan itu menambahkan kesan bahasa gitu ya. Rasa bahasa itu penting. Karena ketika kita pakainya tesimai masta, okure tesimai masta, jadi orang tuh ngerti gitu kalau kita tuh menyesal dengan perbuatan kita. Tapi kalau misalnya kita cuman okure masta doang, ya orang Jepang mungkin mikirnya, oh dia mengatakan kalau dia telat gitu, udah gitu aja, nggak ada perasaan menyesal atau gimana. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi penjelasan tentang tesimai masta. Yang pertama gue ulangi lagi, fungsinya adalah untuk menjelaskan sebuah pekerjaan yang tidak sadar itu ternyata sudah selesai dilakukan. Kayak gitu. Yang kedua, untuk menjelaskan atau menyatakan sebuah penyesalan. Oke? Jadi itu tadi penjelasan bab 29 tentang Jidoshi dan juga Te Shimaimashita. Nah, kalau misalkan lo ngerasa masih butuh penjelasannya, maksudnya masih belum ngerti, bisa coba diulang-ulang lagi, dengerin aja ya. Nah, tapi jangan lupa kalau media pembelajaran audio ini cuman komplementer ya, alias nambah-nambah gitu, pelengkap aja buat belajar lo. Jadi kalau misalnya yang utamanya ya belajar di kelas lah ya, kuliah sama sensei, karena sensei pasti lebih berpengalaman. Dan jangan jadikan media pembelajaran audio ini sebagai bahan baku utama, karena yang di kelas itu sensei lebih berpengalaman, pasti lebih oke ngajarnya. Siap? Jadi ini cuman buat pelengkap ya. Oke, terus semangat. Gabbate kudasai. See you.